Sama-sama kita buka Pengkhotbah 1 ya, kita akan bacakan. Nanti kita akan lihat agak lompat-lompat ya hari ini. Kita akan lihat beberapa ayat dari Pengkhotbah ya. Pengkhotbah, tapi yang bagian yang akan saya bacakan Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut. Tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah bacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan. Dengan cuaca yang sangat cerah. Bapa, sebentar kami ingin melihat bagian dari firman-Mu, dari pengkhotbah. Tuhan tolong pimpin kami semua, pimpin hamba untuk kiranya dapat berucap dengan kebenaran daripada-Mu saja Tuhan. Roh Kudus, hamba berdoa kiranya Engkau mengetuk setiap pintu hati kami. Bapa, kami juga teringat untuk Pak Made yang sedang kurang sehat. Tolong Engkau kuatkan beliau, berikan kesembuhan pada beliau. Bapak, terima kasih sekali lagi, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jadul sempurna ini kami naikkan. Amin. Ini deh. Saya tidak tahu teman-teman semua gimana ya waktu membaca ini. Kayak sekali lagi saya bilang sama anak saya tadi pagi, kalau kita baca kitab Ayub, kitab Pengkhotbah, itu rasanya depresi. Saya tidak tahu kalau kita tadi membaca atau mengikuti dari awal pembukaan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud Reus. Ayat kedua langsung lompat. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Vanity, vanity. Bahasa Inggrisnya ya. Pertama, bahasa Indonesia sebenarnya bagus. Dia memakai kata pengkhotbah di sini. Karena memang dalam bahasa Ibrani aslinya itu adalah memang menjurus, artinya kurang lebih itu pengkhotbah. Penceramah di depan publik gitu ya. Siapa yang menulis kitab pengkhotbah? Tradisi gereja mengatakan bahwa Salomo, kemungkinan Salomo. Di mana dalam masa tua dia menyadari kesalahan atau dosa yang telah ia lakukan sebelumnya sebagai seorang raja. Kita tahu Salomo punya istri yang begitu banyak dan lalu ia ikut dalam penyembahan berhala. Jadi orang mengatakan bahwa kemungkinan ini waktu masa tuanya ia bertobat dan ia melihat kembali ke belakang apa yang ia sudah jalani dalam kehidupannya. Indikasinya apa? Karena di dalam ayat 1 kita melihat bahwa dikatakan anak Daud, lalu raja di Yerusalem. Ya, itu yang dasar yang dipakai. Tapi
kita tidak bisa mengetahui secara konkret apakah ini betul Salomo yang menulis atau enggak. Karena Daud punya anak juga banyak, bukan hanya Salomo, ya, yang menjadi raja di Yerusalem. Siapapun yang penulis ini, tetapi siapapun penulisnya, penulis ini memberikan kita suatu tulisan atau firman Tuhan yang begitu indah dan juga pada saat bersamaan begitu dalam karena mengajak kita, suka tidak suka, untuk melihat secara jujur ke dalam kehidupan ini. Ke dalam apa yang kita jalankan dalam hidup ini. Mengajak kita untuk merefleksikan hidup kita selama ini. Ingat ya, sekali lagi, penulis daripada kitab Pengkhotbah, ia adalah raja. Ya. Dan kedua yang saya ingin katakan juga, kata kesia-siaan atau vanity dalam bahasa Inggrisnya itu jangan dianggap bahwa wah kitab Pengkhotbah mengajarkan kita bahwa hidup ini nggak ada artinya gitu. Atau lalu kemudian, oh kalau gitu ya udah saya duduk-duduk aja di rumah. Kan semuanya juga sia-sia. Ngapain saya harus berusaha? Right? Ngapain saya harus bekerja keras? Belajar dengan baik? Semuanya kan sia-sia, kata si Pengkhotbah. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksudkan. Dan jangan itu dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Karena itu bukan apa yang Tuhan ciptakan kita in the first place, dari awal. Kita diciptakan bukan untuk bermalas-malasan. Adam dan Hawa pada waktu mereka diciptakan pertama kali, mereka tuh harus bekerja. Tuhan sudah memberikan perintah untuk mereka merawat, ya istilah singkatnya merawat apa yang sudah diberikan, diciptakan. Lalu apa artinya kesia-siaan di sini? Di dalam bahasa Ibrani aslinya, kesia-siaan di sini tuh memberikan satu indikasi bahwa segala sesuatu itu akan dengan cepat hilang, cepat berlalu. Seperti kabut di pagi hari yang dingin, tapi begitu menjelang siang, kabutnya hilang. Atau juga bisa diartikan sebagai seperti uap yang dengan cepat vanish, uap, mist. Ya. Kalau kita masak air panas, kita bisa lihat uapnya, tapi habis itu dalam berapa detik kemudian nggak kelihatan lagi, udah hilang. Ya, jadi apa yang dikatakan Pengkhotbah di sini, kesia-siaan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi atau segala sesuatu yang ada, baik yang kita lihat maupun yang kita dengar, akan dengan cepat berlalu, hilang. Kita tidak bisa menggenggam itu selama-lamanya. Ya. Jadi itu sifatnya sementara, bukan suatu kekekalan. Itu yang dimaksudkan kesia-siaan di sini. Jadi sebenarnya penulis Pengkhotbah mengajak kita untuk mengajak kita secara singkat untuk mempunyai satu perspektif hidup yang benar. Kalau hari ini kita menggantungkan misalkan pada uang contohnya. Pengkhotbah mengingatkan kita, nanti kita akan lihat bahwa suatu hari uang pun akan habis. Suatu hari kita pun nggak bisa menikmati uang selama-lamanya. Karena suatu hari sekali lagi kita menuju ke kematian, kita akan meninggal. Ya. Jadi nanti ada 3 poin, 3 hal yang saya ingin bagikan hari ini. Dari pengalaman si Pengkhotbah, ketika ia merefleksikan kembali perjalanan hidupnya. Ya. Oke. Sekali lagi, segala sesuatu itu berlangsung sifatnya sementara. Tidak bisa selamanya. Seperti kita makan ya. Makanan yang enak tek-tek kita makan, tapi 2, 3, 4 jam kemudian kita akan lapar lagi. Nggak bisa makan selamanya kenyang, besok nggak makan lagi, lusa nggak makan lagi. Ya bisa kalau mau begitu terus, ya akhirnya cuman, ya kalau kitanya terkapar ya nggak heran. Ya. Sama sepertinya hari ini apa? Mobile phone misalkan. Hari ini trennya lagi ngetop nih model ini. Tapi 1 tahun lagi, atau mungkin 3 bulan, 4 bulan lagi, keluar lagi yang baru. Lalu kita kejar lagi model yang baru. Dan terus, siklusnya seperti begitu terus. Dan ini yang ingin diingatkan sekali lagi oleh penulis Pengkhotbah. Segala sesuatu itu kesia-siaan. Itu semua akan berlangsung dan hilang dengan cepat.
ya. Seperti ibaratnya kalau dalam acara kayak mau Paskah gitu, di supermarket dijual coklat-coklat yang bentuk telur itu, yang bunny itu, eggs itu yang coklat, kita lihat indah, kita lihat menggiurkan coklat itu. Begitu kita makan isinya, kopong dalamnya. Jadi seperti itu. Kemanisan itu tidak bisa selamanya, ternyata di dalam itu hampa. Nah, ini yang sekali lagi penulis pengkhotbah mengajak kita untuk secara jujur merefleksikan apa sih yang kamu cari dalam hidup ini? Apa sih yang kamu kejar selama ini dalam hidup ini? Apakah itu semua sungguh-sungguh memberikan arti bagi hidupmu? Memberikan makna bagi hidupmu? Nah, ini yang kita pengkhotbah mencoba mengulas. Kalau kita lihat secara mendetail, cuma hari ini kita nggak akan lakukan itu, kita akan lihat overview. 3 hal ya yang ingin saya bagikan dari pengalaman si pengkhotbah ini. Pertama, ingat ya seorang raja ya. Apa yang dilakukan oleh si pengkhotbah? Pertama 3 hal. 1, poin pertama. Dia mengulas atau ketika dia merefleksikan hidupnya di masa lampau, perjalanannya selama ini. Berhubungan dengan poin pertama, hikmat, wisdom. Ya, wisdom. Kalau kita baca ya, kita baca di dalam pengkhotbah 1 ayat 15, dikatakan di sini, pengkhotbah 1 ayat 15. Oh, sorry, bukan pengkhotbah 1 ayat 15, tapi pengkhotbah 1 ayat 13. Pengkhotbah 1 ayat 13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah pada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Jadi poin pertama yang refleksi daripada si pengkhotbah berhubungan dengan hikmat yang ia miliki, yang ia kejar, yang ia cari. Dan itu sungguh melelahkan katanya. Kalau kita ingat Raja Salomo, ia dianggap sebagai seorang raja yang penuh dengan hikmat. Tapi sekali lagi kita tidak tahu penulis dari pengkhotbah ini apakah betul Raja Salomo secara 100% atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas penulis pengkhotbah ini satu, dia berhubungan dengan hikmat. Dia mengatakan bahwa ia mempunyai hikmat, ia memiliki hikmat tersebut. Tetapi yang ia jumpai nanti kita lihat ya di dalam yang kita jumpai di dalam pengkhotbah pasal 1 ayat 16, ia mengatakan juga pada saat bersamaan bahwa tetapi hikmat yang atau pengetahuan yang aku miliki yang begitu banyak ini tidak memberikan suatu kebahagiaan. Justru memberikan suatu kekecewaan yang dalam, memberikan satu rasa frustasi. Kita lihat, kita coba sense dia punya apa yang dia maksudkan di dalam pengkhotbah 1 ayat 16, dikatakan, aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Sekali lagi ya, dia mengklaim bahwa ia telah mempunyai begitu banyak hikmat. Sebagai seorang raja, ia punya pengetahuan, ia lebih dari semua orang. Ya. Tetapi di tengah-tengah itu semua, ia katakan juga pada saat bersamaan di dalam ayat berikutnya, 17 dan 18, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, serta kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Jadi yang dikatakan bahwa, ya aku seorang raja, aku telah memiliki begitu banyak hikmat dari semua orang yang ada, aku punya lebih banyak daripada mereka. Tetapi ia katakan sekali lagi ayat 17,
Di tengah-tengah itu semua, itu bagi dia seperti seolah-olah mengejar atau mencoba menjaring angin. Siapa dari antara kita bisa menangkap angin? Kita bisa merasakan angin itu kencang atau tidak, tetapi kita tidak bisa menangkapnya. Jadi ibaratnya seperti itu. Saya punya banyak hikmat, tetapi pada saat bersamaan frustasi juga karena saya tidak bisa memakai hikmat ini untuk memecah atau menunjukkan suatu keadilan atau untuk mencoba memperbaiki keadaan dunia yang begitu hancur, yang penuh dengan kebobrokan. Maka itu di dalam ayat ke-18 sekali lagi dikatakan, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Sekali lagi ya, jangan dianggap pakai ayat ini, oh kalau gitu saya nggak usah sekolah, nggak usah ngapain. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh pengkhotbah memang ada benarnya. Hari ini kita hidup di dalam dunia digital. Kita sebenarnya overloaded with information. Informasi zaman sekarang dalam berapa detik juga bisa kita cari, bisa keluar. Kalau zaman dulu kita mesti tulis surat lah, mesti tunggu koran hari berikutnya untuk dapat berita atau dengar siaran berita di malam hari atau besoknya. Tapi zaman sekarang, AI, dengan segala AI dan Google dan segala macam, kita bisa langsung dengan cepat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Dengan begitu cepat. Tetapi pada saat bersamaan dengan informasi yang kita ketahui itu, dengan informasi yang kita terima semuanya itu, membuat kita juga frustasi dan sedih. Karena kita tahu bahwa ada saudara kita, mungkin ada orang-orang yang kelaparan pada hari ini di tempat yang lain. Ada orang hari ini ditindas oleh pemerintahnya dan segala macam. Ada peperangan, penyakit, kekacauan di dalam finansial misalkan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tahu informasi itu, kita punya pengetahuannya, kita punya istilahnya hikmatnya, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tahu ada kebanjiran yang begitu besar di Sumatera, di Aceh. Ada banjir yang baru-baru ini di Lon, di tengah-tengah musim panas. Kita tahu, kita lihat dari koran, dari internet dan segala macam. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa melihat doang, baca beritanya. Dan ini yang dimaksudkan oleh pengkhotbah. Di tengah-tengah hikmat yang begitu banyak yang ia miliki, tapi dia helpless. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ini menimbulkan rasa kefrustasian dia. Makanya dikatakan bahwa hikmat ini lalu untuk apa? Seperti usaha menjaring angin. Seperti usaha menjaring angin. Dan sekali lagi coba untuk sense gitu ya, apa ya frustasinya si pengkhotbah ini. Kita coba lihat lompat di pengkhotbah pasal 4 ayat 1. Ya, pengkhotbah pasal 4 ayat 1 kita lihat. Pengkhotbah pasal 4 ayat 1. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Aku tahu, aku melihat mereka ditindas. Aku melihat banyak orang susah. Aku melihat banyak orang yang menangis. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak bisa menghibur mereka. Jadi itu satu. Apa yang ku kejar waktu dalam hidupku tentang hikmat, ini pun menimbulkan satu kekecewaan, kesedihan yang dalam. Yang kukira baik dari luar, kukira dengan begitu banyak hikmat, aku akan menjadi hebat.
bisa memecahkan segala perkara yang ada dalam dunia ini, tetapi ketika aku memilikinya, realitanya, kenyataannya, yang kutemui adalah seperti seolah-olah tanda petik hampa. Aku tidak, ternyata dengan pengetahuan yang begitu banyak, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Penindasan, ketidakadilan masih terus terjadi. Dan sampai hari ini pun masih terus terjadi. Oke, kalau hikmat itu tidak bisa memberikan sesuatu 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 yang berarti, apa yang kedua sebagai seorang raja yang ia lakukan? Bagaimana kalau aku kemudian mengejar yang istilahnya kesenangan, pleasure. Jadi poin yang pertama adalah wisdom, hikmat. Poin kedua, pleasure, kesenangan. Di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1, ya, ia berkata, aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, kesenangan, kenikmatan. Nikmatilah kesenangan. Tapi lihat, ia katakan, juga itu pun sia-sia. Jadi setelah dia lihat hikmat kurang, hal yang kedua yang dia kejar adalah tentang kesenangan atau kenikmatan. Kita lihat juga apa yang dilakukan kemudian di dalam Pengkhotbah pasal 2 ini. Ya. Nih. Saya akan bacakan dari saya akan bacakan langsung dari ayat ke-10 saja ya. Pasal 2, Pengkhotbah pasal 2 ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Ya. Ayat ke-11, saya bacakan juga ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan, untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi kembali ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apa yang dikehendakinya dan tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Ibaratnya jadinya, apa yang kulihat dan apa yang ku mau langsung ku ambil, ku dapatkan, ku beli. Semua untuk menimbulkan atau memberikan sesuatu kesenangan dalam hatiku, kenikmatan dalam hatiku. Apa yang ku mau, apa yang ku lihat, ambil. Beli, dapat pasti. Ya. Bukankah kita juga hari ini ibaratnya seperti gitu? Punya tendensi seperti itu. Saya mau mobil ini, saya beli. Saya mau jam tangan ini, saya beli. Saya mau mobile phone yang terbaru. Saya mau lihat sesuatu yang rumah yang begitu megah dan segala macam. Saya mau karir yang begitu tinggi. Semua untuk kenikmatanku. Saya mau minum sampai mabuk-mabuk untuk kenikmatan hatiku. Dan segalanya. Apa yang kulihat dengan mataku tidak bisa ku stop. Keinginanku, apa yang kuingini dengan apa yang kulihat harus terpenuhi. Harus kudapatkan. Tetapi apakah itu memberikan arti dan makna? Seperti tadi kita baca ya, dia juga mulai menyadari. Tapi usaha ini pun sebenarnya seperti ingin menjaring angin. Dan kita lihat juga, ya, yang tadi ayat 11 tadi katakan ya. Jadi kok kesenangan, kenikmatan yang kurasakan kok ternyata sebenarnya sekali lagi dalamnya tuh hampa, kosong.
Orang bermabuk-mabukan. Tapi memang dia pikir dia bermabukan sepanjang hari, sepanjang tahun. Dia mabuk berapa sih? Paling lama mungkin berapa jam gitu. Habis itu kan dia mesti sadar, dia sadar kembali, dia harus menghadapi realita kehidupan kembali kan. Itu semua kesenangan, kenikmatan itu ibaratnya seperti pelarian sebenarnya. Kita mau ini, mau itu, mau itu. Kadang-kadang kalau kita berpikir mungkin juga pelarian. Untuk menghindari whatever eh, eh, yang harus kita hadapi. Tapi ternyata setelah kita miliki, memberikan kenikmatan betul, tapi hanya untuk sesaat. Habis itu habis, seperti uap. Dan kita berpindah kepada kenikmatan yang berikutnya. Yang lebih ngetren lagi apa? Kita ambil lagi, nikmati lagi. Tapi sekali lagi, sesaat kemudian akan hilang lagi. Muncul kenikmatan yang baru lagi yang ingin kita ambil. Jadi apa yang dikatakan oleh si pengkhotbah, saya terjebak di dalam lingkaran ini, terus-menerus seperti ini. Tapi apakah ini semua sesungguhnya memberikan arti dan makna bagi hidupku? Apa yang kukejar dan kucari ini? Yang kulihat pada akhirnya adalah kehampaan, kekosongan belaka itu semua. Oke, kalau hikmat gagal, kesenangan, kenikmatan gagal. Mari yang ketiga. Apa yang ia katakan? The point number 3. Kekayaan. Kekayaan. Wisdom, pleasure, wealth. 2 udah dia lihat gagal. Ketiga, kejar kekayaan. Kejar uang. Ingat ya, dia seorang raja nih. Yang menarik di sini, ya, sorry. Pertama, saya ingin mengatakan ya, kalau kita bicara dengan kekayaan uang, omong kosong kalau terus terang, omong kosong kalau ada orang bilang, saya tidak mau uang. Kalau ada orang yang mengatakan pada kita semua mengatakan pada orang-orang bahwa saya tidak membutuhkan uang dan saya tidak tertarik sama uang, itu omong kosong. Karena untuk makan, kita perlu ke supermarket, itu butuh uang untuk beli. Untuk minum air pun kita butuh uang untuk beli. Meskipun $1, berapa puluh sen, tetap perlu uang untuk mendapatkan itu. Kita perlu uang untuk membayar uang sewa, apartemen, perlu uang untuk membayar uang bil listrik, gas, dan segala macam. Perlu uang untuk bagi orang tua yang punya anak-anak, anak-anaknya sekolah, perlu dibayar. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa tidak butuh uang, itu omong kosong. Dia sedang menipu dirinya sendiri. Atau mungkin dia hidup di goa di mana, saya tidak tahu. Di hutan mana, saya juga tidak tahu. Tapi dalam pengkhotbah, apa yang dikatakan pengkhotbah, tapi apakah kekayaan ini memberikan arti bagi hidupku? Apakah dengan uang yang banyak memberikan arti bagi hidup ini? Kita bicara tentang uang banyak, definisi uang banyak itu apa? Berapa? 1 miliar? Banyak? Banyak. Tapi kalau kamu dikasih 3 miliar, mau nggak? Ya ambil juga dong. Masa 3 miliar nggak mau, 1 miliar, oh tidak terima kasih, saya 1 miliar saja. Kayak kemarin ini saya nonton acara komedi Korea, lucu juga nih ada 2 orang. Dia masih lamar kerjaan. Tanya, secara singkat ditanya, kerjanya berapa? Pokoknya gajinya ceritanya misalnya Australia, 30.000. Lalu majikannya bilang, saya akan apresiasi kamu dengan kerja keras, saya akan naikkan 35.000. Dia ngomong gitu, tidak, terima kasih. Lalu dia bilang, saya tolak tawaran pekerjaan itu. Bosnya bingung, kok tawar? Kenapa ditolak? Dia bilang,
Saya kan minta gaji 30.000, kenapa kamu kasih saya 35.000? Saya tolak dengan itu, saya nggak mau. Akhirnya dia menolak pekerjaannya karena bosnya mau kasih gaji lebih tinggi. Dia nggak mau. Jadi, ya, tetapi sekali lagi, kita bicara uang banyak segala macam. Sebenarnya definisi uang banyak itu apa? Dan berapa? Sampai di mana batasannya? 5.000 banyak buat saya. Tapi buat si dia, itu mah kecil. 10.000 lebih banyak. Nah, 10.000, satu lagi bilang 100.000 lebih banyak. Dan terus. Sampai nggak tahu batasannya di mana. Kita kejar uang terus. Sampai kita lupakan keluarga, lupakan istri, anak, lupakan hal-hal yang lebih penting dalam hidup ini selain uang, demi uang. Tapi kita sendiri bingung. Sampai sejauh mana saya harus mengejar uang itu? Sampai mana saya bisa mengatakan bahwa, ya cukup, saya sudah memiliki banyak. Kita hari ini bilang banyak, besok tetangga kita punya lebih banyak. Kita kejar lagi. Dan terus. Tetapi yang menarik di dalam pengkhotbah ini, ya, saya akan bacakan Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai dengan 23 ya. Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai dengan 23. Ini menarik sebenarnya. Dia katakan gini ayat 18. Pengkhotbah pasal 2 ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Ayat 20. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemahalangan yang besar. Ayat 22. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Jadi yang dikatakan oleh pengkhotbah di sini ketika berhubungan dengan kekayaan yang ia kejar atau ia cari atau yang ia miliki selama ini, ia tidak mengatakan bahwa tidak perlu hal itu. Sekali lagi ya, dia tidak mengatakan saya tidak membutuhkan uang itu atau kekayaan itu. Tetapi yang gumuli, tapi yang menjadi problem buat dia adalah kalau saya meninggal, harta saya ini akan lari kepada orang lain. Dan lalu yang menjadi problemnya lagi buat dia, kesusahan hatinya, kalau orang itu yang diwariskan tidak mengolahnya dengan baik, hancurlah segala kekayaan yang selama ini sudah ku capai dengan kerja keras. Ini yang menjadi problematik yang di dalam pikiran si pengkhotbah. Bukan soal kekayaan atau uangnya yang dia kejar, yang ia miliki. Bukan dia katakan dia tidak butuh itu. Tetapi yang menjadi masalah buat dia, kalau saya mati, ini warisan lari ke siapa? Diambil oleh orang lain yang tidak pernah bekerja keras, yang tidak pernah ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat segepok uang, hasil kerja saya, dan kemudian mengolahnya dengan tidak baik, dengan kebodohan, habis semuanya itu dalam sekejap. Ngerti ya di sini ya? Jadi ini ketika jadi ia mulai berpikir, wah kalau kayak gitu cilaka. Selama ini saya kerja keras, uang, kekayaan yang saya miliki, akhirnya toh jatuh ke orang lain. Saya nggak bisa bawa. Saya nggak bisa bawa itu semua, bawa mati bersama dengan saya. Ketika saya sudah tidak ada lagi di dunia ini, habis semua sudah. Hasil jerih payah, kekayaan yang
Selama ini saya kejar, itu artinya lalu apa? Kalau itu akhirnya semua lari ke orang lain. Lalu yang orang lain juga kalau dia olahnya dengan kebodohan, ya cilaka tambah-tambah. Jadi artinya apa dong? Kita bisa melihat ya pergumulan si pengkhotbah. Sekali lagi saya sarankan, baca pengkhotbah. Pulang baca. 12 pasal doang. Tapi baca, tapi juga renungkan, refleksikan dalam hidup kita. Jadi di sini pun ia menemukan satu kesia-siaan. Sepertinya, kok begitu aja ya? Uang yang kumiliki, kekayaan yang kumiliki hilang dalam sekejap seperti uap. Begitu aja. Lalu apa artinya semua ini? Keluarga udah gue korbanin. Gue kejar demi uang. Temen gue korbanin. Tuhan gue korbanin. Demi si uang. Kekayaan yang gue pikir bisa memberikan suatu arti yang berarti banget dalam hidup. Ternyata begitu aja. Begitu gue game over, habis sudah. Gue gak bisa nikmatin. Orang lain malah yang nikmatin. Tiga hal. Hikmat, wisdom, pleasure, kesenangan, wealth. Yang dikejar oleh si pengkhotbah. Yang dicari oleh si pengkhotbah. Tiga hal ini. Tapi tiga-tiganya tidak bisa memberikan suatu arti atau makna yang sesungguhnya. Sekali lagi ingat, pengkhotbah ketika ia menulis kitab ini, kemungkinan dia sudah tua. Dia lihat kembali ke belakang perjalanan hidup dia. Jadi dari segala yang sudah jalani dan alami, kesimpulannya bagaimana pada akhirnya? Ini sekali lagi ya, ini gambaran kitab pengkhotbah. Mari kita lihat yang terakhir. Pengkhotbah pasal 12. Ya, pengkhotbah pasal 12. Ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Remember your creator. Pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Mungkin saya akan bacakan semua ya, ayat 1-8. Karena begitu bagus ini yang dia rangkumkan pada akhirnya. Jadi sebelum, perhatikan kata sebelum ya. Make a note atau garis bawah itu kata sebelum. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat kedua, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang yang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan penatap-penatap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Aku sudah mengejar hikmat. Aku sudah mengejar atau mencari
kesenangan, kenikmatan. Aku sudah mengejar atau mencari kekayaan. Tetapi pada akhirnya semua itu tidak memberikan arti. Di tengah-tengah hidupku sekarang ini, aku menyadari bahwa sesungguhnya yang memberikan arti tidak lain adalah aku harus kembali ingat pada penciptaku, kembali ingat pada Tuhan sendiri. Jadi maksudnya adalah bahwa jangan sampai dikatakan pengkhotbah di sini. Jangan sampai waktu begitu telat, sebelum semuanya telat, ingatlah penciptamu. Remember your creator. Ingatlah Tuhan penciptamu sebelum semuanya terlambat. Karena hanya dalam Dialah kita bisa menemukan arti. Pada waktu, sekali lagi ya, jangan berpikir bahwa pengkhotbah itu berarti tidak boleh tidak boleh atau tidak usah mengejar hikmat atau mempunyai hikmat, tidak boleh menikmati kesenangan, tidak boleh mempunyai kekayaan, bukan itu. Tetapi yang pengkhotbah katakan, pada waktu kamu mengejar hikmat atau pengetahuan, ingat penciptamu. Pada waktu kamu menikmati atau mencoba menikmati sesuatu, ingat penciptamu. Pada waktu kamu mempunyai kekayaan, ingat penciptamu. Jadi apa yang dikatakan pengkhotbah, di dalam perjalanan spektrum hidupmu, dari muda sampai tua, Tuhan selalu menjadi faktor atau aspek di dalam setiap fase kehidupanmu. Kamu tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah didismiss. Tuhan selalu ada. Sehingga pada waktu kamu mempunyai hikmat, dengan ingat penciptamu, dengan adanya Tuhan bersama dengan perjalanan itu, hikmatmu itu bisa menjadi sesuatu yang berarti. Pada waktu kamu mengejar kesenanganmu, kamu bisa menikmati atau melakukan kesenangan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena kamu ingat akan Tuhanmu. Pada waktu kamu mengejar uang, kekayaan, bekerja keras, itu semua juga bisa memberikan arti. Karena Tuhan ada dalam faktor itu. Kamu tidak akan meninggalkan keluargamu, menghancurkan keluargamu hanya karena demi uang. Kenapa? Karena kamu ingat Tuhanmu pada waktu kamu melakukan itu semua. Kamu tidak akan merasakan sia-sia dengan hikmatmu karena kamu tahu bahwa keadilan sesungguhnya suatu hari Tuhan akan memberikan keadilannya. Kesenangan yang kamu nikmati pun tidak akan kamu pakai dengan seenak jidat, dengan seenak-enaknya, dengan tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena di dalam kamu menikmati itu, kamu ingat penciptamu. Kamu ingat Tuhanmu selalu. Kita bisa lihat gak? Kalau perspektif hidup kita, Tuhan ada dalam setiap fase kehidupan itu. Hidup ini mempunyai makna dan arti yang sangat-sangat berarti dibandingkan tanpa Tuhan di dalamnya. Ingatlah penciptamu sebelum semuanya terlambat. Terakhir, ayat 13, masih pasal 12, Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat terakhir, ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dengan demikian, bukan hanya jikalau mudah-mudahan, tapi pasti suatu hari kita semua harus berhadapan dengan Sang Pencipta. Dan kita semua dituntut pertanggungjawab hidup kita. Maka itu bisa dimengerti kenapa
Penulis pengkhotbah di dalam pasal 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah akan penciptamu. Dan lalu di ayat 13, takutlah akan Allah. Karena suatu hari, kita semua harus berdiri di hadapannya. Tidak ada yang abadi dari hikmat dalam dunia ini, kesenangan dalam dunia ini, kekayaan dalam dunia ini. Yang abadi hanyalah di dalam Tuhan sendiri. Yang abadi yang kita miliki sekarang ini adalah hanya dalam dan melalui Kristus Yesus sendiri. Ia adalah yang kekal. Melaluinya kita bisa memperoleh suatu keabadian, kekekalan bersama dengan Allah. Saya harap kita tidak merasa depresi habis ini, ya. Tapi justru bersyukur karena Tuhan memberikan kita pengkhotbah. Karena sekali lagi, kalau kita mau jujur, pengkhotbah ini mengajak kita untuk berefleksi secara jujur di hadapan Allah tentang perjalanan hidup kita. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Jangan biarkan sampai segala sesuatu terlambat. Jangan katakan bahwa 5 menit lagi sebelum saya mati baru saya ingat akan pencipta saya. Itu pun kalau ada 5 menit lagi. Kamu juga nggak tahu 5 menit itu kapan. Tahu-tahu beng, game. Nggak bisa kamu bilang, ingatlah pencipta. Udah telat. Pada waktu kamu mengejar atau mencari hikmat, pengetahuan, ingatlah penciptamu. Pada waktu kamu mengejar kesenangan, ingatlah penciptamu dan takutlah akan Allah. Pada waktu kamu mengejar kekayaan, mencari uang, ingatlah Tuhanmu dan takutlah akan Allah. Dengan demikian, dalam kasih anugerah Tuhan, hidup ini yang dipersembahkan oleh Dia bagi kita mempunyai suatu arti bagi kemuliaannya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu dari pengkhotbah. Bapa, ajar kami untuk terus ingat, baca, belajar dari firman-Mu yang dituliskan dalam kitab pengkhotbah. Sungguh indah. Terima kasih untuk pemberian-Mu ini, Tuhan. Mengajarkan kami untuk mempunyai suatu perspektif yang benar dalam hidup ini. Yang tidak lain adalah untuk ingat akan pencipta kami, Tuhan kami. Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Yang mana kami temukan suatu keabadian, kekekalan hanya dalam dan melalui Yesus Kristus sendiri. Tuhan, apapun yang kami jalani pada saat ini dalam fase kehidupan kami ini, Tuhan, kiranya kami selalu berjalan di jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dan sempurna ini, kami naikkan amin. Oke.